bersama Kak Adel, Kak Evo, dan Kak Klar di Power of Worship. Hari ini seneng banget ya Kak, kita ketemu adik-adik semua ya. Walaupun di rumah masing-masing nih, tapi hari ini Kak Adel, Kak Evo dan Kak Klar mau ngajak kita sama-sama sembah Tuhan. Mau semuanya sembah Tuhan? Mau dong. Mau. Kalau mau, yuk kita sembah Tuhan dengan sikap yang benar yuk. Semuanya hari ini fokuskan hati kalian sama Tuhan ya. Fokuskan nanti kalian nyanyi buat Tuhan. Bukan nyanyi buat manusia, bukan nyanyi buat Kak Adel, nyanyi buat Kak Evo, buat Kak Klar. Enggak adik-adik, kita hari ini mau nyanyi buat Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan, kita mau bilang ungkapan hati kita sama Tuhan. Mau ya semuanya ya? Mau Kak Adel. Kalau gitu yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita adik-adik. Hari ini kita mau datang ke Tuhan adik-adik. Tuhan, hari ini kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang lihat hati kami Tuhan, kesungguhan hati kami Tuhan untuk mau menyembah-Mu, mau meninggikan nama-Mu Tuhan, mau berkata bahwa kami mencintai-Mu, kami merindukan-Mu Tuhan dari dalam hati kami. Biarkan Tuhan pujian kami hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sekali lagi katakan adik-adik, ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, semuanya tinggal di hadirat-Mu. Ya ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini dari awal adik-adik. Sekali lagi nyanyikan keluar dari hati kalian. Katakan Tuhan, aku rindu sama Tuhan lebih dari segalanya. Mungkin hari ini aku udah jauh dari Tuhan. Aku udah lama gak ngobrol sama Tuhan. Aku kangen sama Tuhan. Mungkin kalian udah lama gak bilang aku cinta sama Tuhan Yesus adik-adik. Hari ini bilang dari hati kalian kalau kalian cinta sama Tuhan Yesus. Sekali lagi ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Kami merindukan-Mu segalanya.
Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Yuk kita sama-sama sembah Tuhan adik-adik. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Ya ku mau menyenangkan-Mu, Yesuslah dambaan hatiku. Yuk kita angkat tangan kita adik-adik. Kita katakan, ku sembah Engkau Tuhan, sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yes Tuhan, kami mau tinggal selamanya di hadirat-Mu Tuhan, karena yang kami mau hanyalah menyenangkan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Yesus dambaan hati kami Tuhan. Katakan dengan lembut adik-adik, ku sembah Kau, ku puji. Biar ini keluar dari hati kami Tuhan, penyembahan kami kepada Engkau, ungkapan hati kami padamu Tuhan. Kalau kami mau tinggal selamanya dalam hadirat-Mu, karena kami tahu Tuhan, di luar hadirat-Mu kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Di luar hadirat-Mu Tuhan kami bukan siapa-siapa Tuhan. Yang kami mau Tuhan, tinggal di hadirat-Mu selamanya, menyenangkan hati-Mu saja Tuhan, menyembah Engkau Tuhan selama kami hidup Tuhan. Ya tinggal di hadirat-Mu, ya ku mau menyenangkan-Mu. Yesuslah dambaan hatiku. Yesuslah dambaan hati. Katakan sekali, Yesuslah dambaan hatiku. Kau dambaan hati kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan yang menepati hati kami selain Engkau Tuhan. Biarkan Tuhan hidup kami Tuhan Kau dapati menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tidak mau berada di luar hadirat-Mu Tuhan. Karena hari ini kami mau tetapkan hati kami bahwa kami mencintai Engkau Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mencintai-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Yesus, biarkan kami Tuhan menyembah-Mu sekali lagi Tuhan. Ini hati setiap kami Tuhan. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Semuanya katakan, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak Joel Kids Tuhan. Kami
mau mencintaimu Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami mau memujimu Tuhan. Yesus, Kami juga mau menyembahmu Tuhan. Biar Kau yang dapati Tuhan setiap hati kami Tuhan, menyembah dan memujimu dalam kebenaran Tuhan. Tuhan dan Rajaku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku sama-sama katakan, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku dengan segenap hati, dengan segenap sama-sama katakan dengan lembut, katakan ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, katakan ku sembah Kau Tuhan, Tuhan dan Rajaku dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku sekali lagi katakan ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Sekali lagi dengan lembut katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati. Ini setiap kami Tuhan, dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta
setiap kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kira layana sikira kayak di sini mau jadi adik semuanya untuk berkata kalau kita mencintai Dia, mencintai Tuhan Yesus, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang layak untuk menerima segala penyembahan kita, pujian kita. Kita mau berkata, Engkau Tuhan Yesus yang segalanya buat kami. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Sekali lagi kita nyanyikan, Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Kita mau nyanyikan adik-adik dari awal. Semuanya adik-adik Joel Kids, kita mau nyanyikan, Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Yang mau bersyukur sama Tuhan, Kau sangat berarti. Yang mau berkata, Kau sangat berarti buat kami. Karena Engkau sudah mengorbankan tubuhmu di kayu salib buat kami Tuhan, yang memberi sehingga kamu buat kami jadi seorang yang berarti. Semua nyanyikan, Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Semuanya angkat tangannya. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Yang mau lebih dalam mencintai Tuhan, Tuhan Yesus, ku cinta. Karena Kau Tuhan kami yang selalu mencintai kami, lebih dalam sampai rela mati untuk kami Tuhan. Izinkan kami hari ini Tuhan, kami mau berkata Tuhan, dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, ku cinta
dalam lagi. Izinkan kami Tuhan, Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap jiwaku, segenap kuatku Tuhan, dengan segenap kuatku. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau berkata Tuhan, hidup kami Tuhan akan mencintai-Mu Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Kami mau mencintai Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami akan selalu berkata bahwa kami mencintai Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan, yang memberikan kasih-Nya yang agak pernah habis dibuat kami anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarkan hidup kami, biarkan mulut kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu, sampai Engkau nanti menjemput kami dan kami kembali ke surga bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau percaya janji-Mu ya dan amin, dan cinta-Mu selalu luar biasa buat kami. Kami akan selalu mencintai Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat datang di negeri Lautan Kasih yang warganya penuh dengan kasih. Apakah kalian semua masih ingat rules-rules yang ada di negeri Lautan Kasih? Kira-kira apa ya? Yang sekarang sudah rules yang nomor berapa ya? Coba Raffi ingat-ingat dulu ya. Rules yang sekarang adalah nomor 5, yaitu bertekun dalam doa. Siapa di sini yang tekun doanya? Yuk kita saksikan bersama-sama cerita hari ini. Tortis, kita sudah terlalu lama di daratan. Kenapa belum sampai juga ke negeri Lautan Kasih? Aku sudah mulai putus asa. Krabby, bersabarlah. Mungkin sebentar lagi kita akan sampai. Tetaplah bersukacita, karena kita pasti sampai. Krabby, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Tortis. Oke lah kalau begitu. Oh tidak, aku terdampar di sini. Tolonglah aku Tuhan, aku bisa mati di sini. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Tolong Tuhan, tolong. Tuhan, sudah beberapa menit ini aku terdampar di sini. Tolonglah aku Tuhan. Tidak ada air yang mendekat juga, sehingga aku tidak bisa bergerak sama sekali Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tolong aku. Tolong aku Tuhan. Krabby, lihat ada tank yang terdampar. Kita cepat-cepat tolong dia. Oh iya, ayo cepat jalannya. Yuk kita cepat tolong dia. Tortis, Krabby, tolong aku. Aku sudah hampir mati. Iya Tank, kami akan tolong kamu. Tortis, ayo dorong terus supaya Tank bisa masuk ke air laut. Krabby, sama-sama kita push ya. 1, 2, 3. Push. Push. Lagi. Push lagi.
Wah, Krabby, Tortis, thank you so much. Untung kalian datang tepat waktu. Dari awal aku berdoa terus sama Tuhan supaya ada air yang mendekatiku, tapi tidak ada yang mendekat. Iya, Teng. Sebetulnya aku tadi sudah putus asa karena tidak sampai ke negeri lautan kasih. Tapi ada Tortis. Dia selalu mengajariku untuk bersabar dan terus berharap bahwa kami akan sampai. Teng, sebetulnya pertolongan Tuhan itu datang karena kamu berdoa dengan tekun. Dan ternyata kita yang diutus untuk menolong kamu. Betul sekali, Teng. Dan kamu ingat kan yang tadi dikatakan sama Tortis? Push. Apa itu push? Push itu singkatan dari pray until something happen. Wow, keren! Teng bisa terselamatkan karena dia tekun berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Dan Krabby pun juga bisa bersabar dan terus bersuka cita sampai mereka tiba di negeri lautan kasih. Nah, siapa di sini yang mau menjadi pelaku firman? Dengan bersuka cita, sabar, dan tekun berdoa. Oke, sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, apa kabar semua hari ini? Luar biasa, Kak Yanti senang sekali bertemu kembali dengan kalian di ibadah online Joel Kids. Nah, tadi siapa yang sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Wah, pasti semua sudah dengan sungguh-sungguh semangat memuji Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan kembali belajar akan firman Tuhan. Masih tetap semangat ya? Yuk sekarang siapkan catatannya, siapkan Alkitabnya, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, beberapa minggu ini kita sudah sama-sama belajar ya tentang apa ya? Ayo, ada yang masih ingat? Tentang menjadi pelaku firman. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar kita harus rajin gitu ya. Kita harus apa lagi? Kita harus setia dan banyak hal kita harus melakukan firman Tuhan. Ingat, kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita harus menjadi pelaku firman. Adik-adik sudah menjadi pelaku firman? Kak Yanti berdoa setiap minggu, setiap firman yang kalian dengar, yuk dipraktekkan. Minggu lalu nih belajar menjadi rajin, nggak malas, ayo dipraktekkan. Siapa yang di sini masih malas? Kak Yanti harap tidak ada yang angkat tangan. Anak-anak Joel Kids, kita semua jadi anak-anak yang rajin. Amin. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan melakukan firman Tuhan dalam hal apa ya? Mau belajar sama-sama? Kita akan belajar sama-sama tentang bertekun dalam doa. Nah, ngomong-ngomong soal doa, siapa yang anak-anak Joel Kids di sini yang rajin berdoa? Banyak sekali yang angkat tangan. Berarti kita semua rajin berdoa ya. Doa apa dulu? Doa makan? Iya Kak, saya doa makan. Kalau makanannya enak. Kalau lauknya nggak enak, nggak berdoa. Bukan begitu ya adik-adik ya. Kita tetap harus berdoa. Apapun itu makanannya tetap berdoa, mengucap syukur dengan Tuhan. Berdoa apa lagi? Berdoa mau ujian Kak? Iya, kita juga harus berdoa minta penyertaan Tuhan saat kita nanti mau tes, mau ujian. Kita tetap berdoa. Berdoa buat apa lagi ya? Siapa yang masih berdoa buat bangsa dan negara kita? Kalau habis ibadah online gini setelah selesai firman, kita masih sama-sama berdoa ya buat bangsa dan negara kita. Atau sudah selesai matiin aja. Enggak kan? Kita tetap harus berdoa buat bangsa dan negara kita. Supaya apa adik-adik? Tuhan tetap jagai kota dan bangsa kita dimanapun kalian tinggal. Tidak cuma kita di kota Semarang, tapi dimanapun kalian berada, tetap berdoa buat kota kalian. Terus berdoa buat apa lagi coba? Ya benar, berdoa buat mama papa kita. Kita berdoa buat mereka supaya pekerjaannya diberkati. Banyak hal yang bisa kita doakan. Ternyata berdoa itu enggak cuma untuk diri sendiri aja adik-adik. Kita juga akan mendoakan banyak orang di sekitar kita. Nah, Kak Yanti percaya kalian berdoa dengan luar biasa ya. Sekarang yang akan kita pelajari apa Kak? Kita akan belajar bagaimana kita harus berdoa. Bagaimana kita harus berdoanya harus seperti apa Kak? Nah, kita akan belajar dari satu orang
Satu orang yang sedang mempunyai pergumulan doa dan akhirnya doanya dijawab oleh Tuhan. Siap ya belajar ya? Kalian boleh buka Alkitabnya, siapkan catatannya. Kita akan belajar sama-sama dari seorang ibu yang bernama Hana. Wah, ada yang kenal nggak dengan Ibu Hana ini? Ayatnya ada di 1 Samuel 1. Di situ tertulis semuanya ya, kalian bisa baca di rumah dari ayat 1 sampai keseluruhan. Kalau Kak Yanti yang bacakan di sini, habis waktunya nanti ya. Ibu Hana ini adalah istri dari Bapak Elkana. Apa yang menjadi satu doa dari Hana? Ibu Hana ini berdoa karena dia belum mempunyai anak, adik-adik. Dia berdoa terus dengan Tuhan sampai suatu kali Ibu Hana dan Bapak Elkana datang ke bait Allah. Ibu Hana duduk, berlutut, berdoa di situ, sampai seperti nangis dengan luar biasa, sampai dikira Imam Eli seperti sedang mabuk. Imam Eli ngomong begini, "Hai ibu, kamu kalau mabuk jangan di sini." Ibu Hana kaget, "Pak, saya enggak mabuk, hati saya begitu sedih karena sampai hari ini saya belum mempunyai anak." Apa yang terjadi adik-adik? Ibu Hana tetap berdoa. Ibu Hana tetap berdoa. Dan Alkitab menuliskan, setahun kemudian Ibu Hana datang kembali ke Silo, ke bait Allah di mana Imam Eli tinggal, dan dia membawa seorang bayi. Siapa namanya? Samuel. Kita semua tahu ya, minggu lalu ya kalau nggak salah ceritanya tentang Samuel. Nah, ini mamanya dari Samuel. Samuel dilahirkan dari seorang wanita yang bernama Hana. Dia tekun berdoa, dia sambil nangis memohon kepada Tuhan untuk dia meminta anak. Dan akhirnya Tuhan berikan anak di waktu yang tepat. Kita semua tahu ceritanya, setelah Samuel lahir, dia dibawa ke bait Allah, dia melayani Tuhan di sana. Sejak bayi dia tinggal di sana bersama dengan Imam Eli. Ya, Tuhan menjawab setiap doa-doa kita di waktunya yang tepat. Bagian kita cuma apa? Terus berdoa, terus bertekun dalam berdoa. Hal yang pertama yang kita pelajari, bagaimana Kak kita harus berdoa, tetap tekun dalam doa. Artinya tekun apa? Tidak jemu-jemu untuk berdoa. Oh, aku misalnya ditanya, namanya siapa ya? Misalnya Andi. Andi, kamu sudah berdoa? Oh sudah. Kapan berdoanya? Terakhir seminggu yang lalu. Sekarang berdoa enggak? Enggak. Bukan seperti itu adik-adik. Tekun berdoa artinya setiap hari kalian berdoa. Ya. Kalau dikatakan doa itu seperti nafas. Kalian bernafasnya sehari sekali, atau 1 minggu sekali, atau 1 bulan sekali? Enggak Kak, setiap detik ini loh kita nafas, sambil ngomong kita nafas. Kalau kita enggak nafas gimana? Bisa pingsan, bisa mati ya kan? Doa itu seperti nafas kita. Jadi kapan kita harus berdoa? Setiap hari dalam hidup kita harus berdoa. Saat kita mungkin lagi nganggur, nggak ngapa-ngapain, katakan Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus engkau baik. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita punya satu pergumulan, kalian bisa berikan waktu, ambil waktu, berdoa bergumul seperti Hana. Dan percaya Tuhan akan menjawab setiap doa kalian. Hal yang kedua, yang kita akan belajar apa? Kita baca sama-sama di Markus 11 ayat yang ke-24. Dikatakan apa? Saat engkau berdoa, percaya bahwa engkau sudah menerima. Amin. Lah kan susah Kak, kan aku belum menerima nih. Misalnya aku minta handphone baru, kan hari ini aku belum terima handphone baru. Tapi Alkitab mengajarkan saat kamu berdoa seperti engkau sudah menerima yang engkau minta. Biar apa adik-adik? Biar kita berdoa dengan percaya. Kita berdoa dengan penuh pengharapan. Ya, kita enggak berdoa cuman, paling ya enggak dijawab. Enggak, Dia Tuhan yang menjawab setiap doa kita. Dia Tuhan yang selalu memperhatikan loh, doa sesederhana apapun, doa sekecil apapun, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan. Ya, yuk hari ini kita belajar sama-sama, yuk bertekun dengan doa kalian. Mungkin kalian punya pokok-pokok doa, oh aku berdoa buat oma opaku yang belum kenal Tuhan, terus doakan dengan sungguh-sungguh. Nanti di waktu yang tepat, Tuhan akan jawab doa kalian. Mungkin kan adik-adik merasa, capek Kak, aku doa terus. Capek Kak, aku doa terus dan belum dijawab. Mungkin belum waktunya Tuhan. Tetap percaya, tetap semangat, tetap berdoa. Aku percaya Tuhan akan menjawab
setiap doaku. Karena kita punya Tuhan yang mendengar doa setiap kita. Amin. Mau terus berdoa? Mau? Mau ya? Kita akan terus semangat berdoa apapun itu pergumulan kalian. Mau ada yang sakit mungkin, terus berdoa sampai Tuhan kasih mujizat. Ada yang mau ujian, terus berdoa. Tuhan akan kasih kalian kepandaian yang luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi ya. Kak Yanti punya sesuatu buat kalian. Yuk, lihat baik-baik ya. Oke, Kak Yanti kembali lagi nih dengan apa? Dengan 2 kotak di sini. Yang Kak Yanti percaya kalian pasti sangat suka menerimanya. Apa? Kotak hadiah. Ada 2 nih, ada yang satu yang besar, ada yang satu yang kecil. Siapa yang suka dengan hadiah? Saya, Kak Yanti juga suka sekali dengan hadiah. Adik-adik, kita seringkali kita akan mengumpamakan jawaban doa itu seperti hadiah. Ya, ketika kita berdoa, Tuhan, aku kepengen handphone Tuhan, handphoneku sudah rusak, handphoneku sudah jelek, aku pengen handphone baru. Kita merindukan handphone yang baru seperti hadiah di tangan Kak Yanti. Nah, sekarang kita akan buka satu-satu ya. Kira-kira nih, di sini ada siapa ya? Oh, ada Kak Stevi. Kak Stevi kalau mau pilih hadiah yang besar atau yang kecil? Oh, tentu saja yang besar dong, Kak. Oh, yang besar buat Kak Yanti aja dong, yang kecil ya? Enggak, Kak, yang besar tuh. Nggak mau? Kotaknya lebih bagus, Kak. Dan Oke. lebih gede, Kak. Kita buka dulu yang besar ya adik-adik ya. Wah, pasti Berarti isinya bagus. ada 2 yang besar buat Kak Stevi, yang kecil buat Kak Yanti ya, oke? Oke. Kita akan buka sama-sama kotak yang pertama. Apa ya, pasti besar nih Kotak hadiahnya yang nih. pertama isinya apa? Oh, Wih, pasti besar itu. cuman kertas adik-adik. Hah? Hah? Baca sama-sama ya, isinya apa ya? Loh. Apa ini? Aduh. Maaf, silakan dicoba lagi. Oh, ternyata kotak yang besar yang dipilih Kak Stevi yang berharapnya hadiahnya keren. Isinya, maaf, dicoba lagi ya Kak. Iya, Siapa Kak. tahu minggu depan Kak Stevi yang beruntung. Ya, amin, Oke, Kak. sekarang bagian yang kedua, hadiah yang kecil. Kita akan buka sama-sama ya isinya ya. Hadiah yang kecil ini kira-kira apa ya? Ternyata kertas juga. Buka isinya. Yes! Wis. Apa ini isinya? Coba dibaca. Wah. Selamat Anda mendapat voucher 1 juta. Ya, enak sekali. Enggak salah loh tadi. Kayak yang pilihnya ya sudahlah yang kecil. Tapi ternyata ada isinya, dapat voucher 1 juta. Kayak Kak Stevi, ada voucher 1 juta loh. Loh, Mau ditraktir iya. enggak? Waduh, mau. Mau tuh, ya? mau, Nanti mau. ditraktir aja ya Kak Stevi, dikasih sedikit Ya, gitu ya. mau. Karena kayaknya dapat hadiah. Nah adik-adik, hadiah ini seperti jawaban doa yang kita harapkan. Ya, seringkali kita berkata, aku kepengen jawaban doa yang bagus. Gitu, yang seperti mauku. Seperti kotak yang tadi Kak Stevi pilih. Tapi ternyata isinya tidak seperti yang jadi mau kita. Tapi kadang jawaban doa itu berupa kotak yang kecil. Kok kayak gini ya jawaban doanya? Tapi ternyata ketika dibuka, itu adalah jawaban doa yang tepat buat kalian. Bisa ngerti? Adik-adik jangan pernah memaksakan jawaban doa itu seperti mau kita. Saat kita sudah berdoa, kita katakan, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Amin. Biar kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendakku yang jadi. Supaya apa? Walaupun nanti datangnya kotak yang kecil sekalipun, kita tetap mengucap syukur karena ternyata isinya voucher, isinya keren. Ya, jangan pernah kita mengharapkan ini loh mauku ini kotak yang besar, isinya pasti bagus, tapi ternyata jawabannya tidak seperti yang kita harapkan. Kita akan baca ayat hafalan kita hari ini adik-adik sebelum kita selesai. Matius 7 ayat 7 berkata apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Firman berkata apa? Minta dan terus minta sampai kita mendapat. Ya, hari ini kita belajar sama-sama apa yang harus kita lakukan. Belajar menjadi pelaku firman. Tentang apa? Tekun yuk berdoa. Doakan
diri kita sendiri, kita berdoa untuk orang tua kita, berdoa buat bangsa kita, berdoa buat kota kita, dan berdoa buat pemerintahan yang ada. Ya, kalian dipercaya, kalian jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ingat, Dia Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita sudah belajar bahwa Dia adalah Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kita. Bagian kita cuma satu, apa? Berdoa dengan tekun. Ya, berdoa dengan tekun, percaya nanti di waktu yang tepat Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Ada sebuah lagu yang akan kita nyanyikan sama-sama. Lagu ini berkata, Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Doa siapa? Doa kita semua. Tuhan Dia yang mendengar. Kita percayakan hidup kita ke tangan Tuhan, dan Dia akan berikan yang terbaik sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kayak nanti ajak semua adik-adik nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kalian boleh angkat tangan, boleh taruh satu tangan di hati kalian. Nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang selalu mendengar setiap doa kami. Kami punya Tuhan yang selalu memperhatikan setiap seruan kami. Katakan sama-sama lagu ini. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku, Kau Tuhan yang kuandalkan, masa depanku di tangan-Mu. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Nyanyikan lagi lagu ini. Katakan dengan iman, Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa kami. Tuhan yang mendengar setiap doaku. Kau Tuhan yang kuandalkan, masa depanku di tangan-Mu. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Katakan sama-sama, ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tahu kami punya Engkau yang selalu mendengar doa setiap kami. Tuhan, Kau yang melihat satu persatu anak-anak Joel Kids dimanapun kami berada. Kami masing-masing punya pergumulan, kami masing-masing punya doa yang mungkin hari ini belum Engkau jawab. Tuhan, berikan setiap kami hati yang terus mau bertekun untuk terus berdoa, karena kami percaya
Saat waktunya nanti Tuhan, Kau akan menjawab setiap doa kami. Tuhan, Kau tolong setiap kami. Berikan hati kami tetap percaya kepadamu. Kami tetap percaya akan janji-janji-Mu. Kami tetap percaya Tuhan, bahwa waktu-Mu saat Engkau menjawab doa kami adalah waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih sekali lagi buat firman-Mu. Kami kembali diingatkan Tuhan, kami mau terus berdoa. Dan kami mau percaya, kami sudah menerima semua yang kami doakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biar terus firman-Mu berbicara dalam hidup kami. Dan kami tahu, kami tetap percaya kepada Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua katakan, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi hari ini bersama Prayer Mom ya. Nah, hari ini Prayer Mom akan mengajak adik-adik buat berdoa buat bangsa Indonesia. Kita berdoa buat jiwa-jiwa lebih banyak lagi diselamatkan dan mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oke, yuk kita panggil Mama, kita panggil Papa, kita boleh panggil kakak atau adik ya untuk berdoa bersama. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi pujian ini ya. Biar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dengan doa kita. Doa yang seirama dengan hati dan kerinduan Bapa. Sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua dan dituntaskan, kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa. Sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua dan dituntaskan, kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa. Sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua. Mari kita berdoa adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa diselamatkan atas bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa ini boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat secara pribadi. Bahkan buat keluarga mereka Tuhan. Selamatkan bangsa Indonesia. Kami minta jiwa-jiwa atas bangsa Indonesia Tuhan boleh mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa atas bangsa Indonesia. Selamatkan bangsa Indonesia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua dan dituntaskan,
Kami berdoa Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan, boleh kenal Tuhan Yesus lebih lagi. Buat anak-anak, buat pemuda-pemuda, buat papa-mama, buat orang tua, buat kakek nenek, semua Tuhan, segala usia, segala golongan yang ada di bangsa Indonesia Tuhan, yang ada di kota, yang ada di desa, apapun pekerjaan mereka ya Tuhan, kami berdoa biar kemurahan dan kebaikan turun Tuhan, jamin jiwa-jiwa ini boleh diselamatkan, biar Engkau Tuhan menarik hati kami, menarik jiwa kami untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu, Bapa, dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu, Bapa. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan ini boleh jadi kenyataan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Nah adik-adik tetap semangat terus untuk berdoa ya. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke adik-adik, kita sudah selesai ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman, dan kita juga sudah berdoa buat bangsa. Ingat firman Tuhan hari ini, tetap tekun berdoa. Apapun pergumulan, doa kalian tetap tekun, tetap berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya nanti di waktu yang tepat Tuhan akan menjawab doa kalian ya. Yuk sebelum kita akan selesai, kita akan doa sama-sama sekali lagi. Kita akan minta penyertaan Tuhan untuk sepanjang minggu ke depan. Angkat tangan kalian sama-sama, tutup mata, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami boleh ibadah online hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di rumah kami, Engkau ada dimanapun kami ada sekarang. Tuhan, kami bersyukur buat setiap firman yang sudah kami dengar. Terima kasih kami boleh mendapat kesempatan untuk kembali berdoa buat bangsa kami Tuhan. Terus berikan satu kerinduan dalam hati kami mau terus berdoa, kami mau terus tekun berdoa, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tolong setiap kami Tuhan, berikan kami kesetiaan untuk kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berdoa buat sepanjang minggu ke depan Tuhan. Kau memberkati sekolah kami, Kau berkati kesehatan kami. Tidak ada yang sakit di antara kami. Kau yang memberkati mama papa kami Tuhan, pekerjaan mereka. Kau yang menjagai dengan sempurna. Juga buat semua pergumulan kami percaya Engkau yang menjawabnya Tuhan di waktu-Mu yang tepat. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya. Sekarang kami mau terima Tuhan berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami. Kami terima berkat yang indah Tuhan yang dari Tuhan. Kami terima penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kami Tuhan. Dan biar berkat dari kasih Allah Bapa turun menyertai setiap kami. Penyertaan dari Tuhan Yesus menjagai setiap langkah kami. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus ada dalam hidup kami sampai Engkau datang kembali di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Dadah.